Untuk acara selanjutnya yaitu Dharma Wacana. Dharma Wacana kali ini akan disampaikan oleh Imade Rai Dewa Yuda. Kepada saudara dipersilahkan. Yang saya sucikan Romo Mangku Nanang Istri Pura Kertabumi Bongso Wetan. Yang saya muliakan Sesepuh Pini Sepuh Pura Kertabumi Bongso Wetan. Yang terhormat Ketua PHDI Gresik atau yang mewakili, Ketua WADI Gresik atau yang mewakili, Ketua Panitia Pelaksanaan Persembahyangan Purnama Sasih Gedase, serta Bapak Ibu Kakak Adik umat sedharma yang berbahagia. Terimalah salam panganjali saya. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik dan suci datang dari segala penjuru. Umat sedharma, perkenalkan, nama saya Imade Rai Dewa Yuda dari sektor Karangpilang, Surabaya. Sebelum itu, marilah kita haturkan rasa anghayu bahagia ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kerta wara nugrahnya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan persembahyangan Purnama Sasih Kedasa pada hari Minggu secara bersama dan dengan keadaan sehat. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya berdhamma wacana dengan judul Karma Pala sebagai Penuntun Hidup Manusia. Umat sedharma yang berbahagia, seringkali kita mendengar kejadian-kejadian yang sangat mengerikan seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya yang menyebabkan puluhan ribu nyawa melepaskan badannya. Tanpa kita sadari secara mendalam bahwa semua kejadian itu adalah bagian dari karma yang kita semua lakukan di masa lalu atau bahkan di masa sekarang ini. Hukum karma itu sangatlah berpengaruh dalam kejadian-kejadian yang sering kita alami dalam menjalani kehidupan ini. Karena semua kejadian itu adalah perbuatan kita yang terdahulu. Hukum karma itu seperti halnya kita menanam sebuah pohon dan nanti buahnya akan kita petik sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Slokantara 68. Karma pala ngaran ika yang diterjemahkan karma pala artinya akibat atau buah dari perbuatan baik maupun buruk, sebagaimana sudah menjadi hukum karma
Segala sebab pasti membawa akibat. Umat sedharma yang saya hormati, pala atau hasil perbuatan tidak selalu langsung kita rasakan atau kita petik. Ada yang dirasakan secara langsung, ada yang dirasakan di kemudian hari, dan ada yang dirasakan di masa yang akan datang. Bahkan kejadian yang kita alami terdahulu dapat kita rasakan di sekarang ini. Kita hidup di dunia ini dan bertatap muka seperti sekarang ini adalah hasil dari perbuatan kita terdahulu. Seperti halnya konsep karma pala, yaitu yang pertama sancita karma pala, yang artinya hasil perbuatan terdahulu dapat kita nikmati di masa sekarang ini. Yang kedua, prarabdha karma pala, yang artinya hasil perbuatan sekarang dapat kita nikmati sekarang juga. Yang ketiga, kriyamana karma pala, yang artinya hasil perbuatan sekarang dapat kita nikmati di masa yang akan datang. Jadi umat sedharma semuanya, cepat atau lambat kita semua akan merasakan hasil baik buruknya perbuatan kita. Apabila kita berbuat yang tidak baik, maka karma yang kita terima pun tentunya tidak baik. Begitu pula apabila kita berbuat yang baik, maka karma yang kita terima pun tentunya baik. Untuk itu, hendaknya kita semua menyadari bahwa baik buruknya kejadian yang kita hadapi adalah hasil dari perbuatan kita dan harus kita syukuri. Umat sedharma yang saya hargai, mulai saat ini kita harus memperbaiki perbuatan yang tidak baik agar kita memperoleh hasil yang baik. Jangan pernah kita menyombongkan diri, iri, dan berbuat tidak baik kepada orang lain, karena itu hanya akan menciptakan hasil buruk untuk diri kita di masa yang akan datang. Belajarlah untuk selalu rendah hati dan sabar, karena buah dari kesabaran dan kerendah hatian menghasilkan karma yang baik untuk diri kita. Seperti yang dikatakan oleh tokoh sosialis yang bernama Gobind Vasudev yang mengatakan, belajarlah untuk selalu mengalah, agar tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah untuk selalu merendah, agar tak seorang pun yang bisa merendahkanmu. Terkadang kita merasa jengkel saat kita dihina oleh orang lain, marah ketika difitnah. Namun, apakah kemarahan itu bisa menghilangkan hinaan dan finaan itu? Umat sedharma yang saya hormati, hendaknya kita sebagai umat Hindu harus bisa berbuat, berkata, dan berpikir yang baik, agar kita selalu dalam kebaikan, baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Mulailah dari sekarang untuk melakukan hal-hal yang baik, agar masa depan kita pun baik juga. Kita harus selalu berpegang teguh pada kebenaran. Jangan sampai hati kita tergoyahkan oleh hal yang tidak benar. Hidup itu bagaikan menulis sebuah cerita. Maka tulislah cerita-cerita kebaikanmu,
agar dirimu dikenang sepanjang masa. Sekian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita dan selalu berbuat dalam kebaikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om